Oke. Jadi tadi kita akan mengetahui juga ya. Jadi kita sudah mengetahui dari proses perubahan energi internal atau energi dalam yang terjadi di sini. Nah, nantinya di sini kita juga bisa mengetahui juga, jadi perubahan yang terjadi itu selama proses gas ideal itu apa saja, gitu ya. Jadi terdapat beberapa proses. Oke. Proses yang pertama, jadi terjadi dua proses. Proses yang pertama adalah prosesnya adalah isohorik. Yang artinya apa? Proses isohorik itu adalah proses yang mana yang mana dia akan mempertahankan volume menjadi konstan, jadi tidak berubah, konstan atau tidak berubah. Jadi kita bisa, ini adalah volume konstan untuk isohorik tekanan konstan, dan untuk isotermal dia adalah suhu konstan, dan untuk adiabatik jadi tidak ada transfer panas yang terjadi di sini, no heat transfer. Nah, di sini untuk keempat ini berlaku pada sistem tertutup ya, sistem tertutup. Oke. Jadi biasanya karena dia sistem tertutup, bisa N ini adalah konstan juga, konstan. Jadi tidak ada pengaruh atau perubahan dalam N yang terjadi. Nah, kita pelajari satu persatu untuk keempat sistem ini, gitu ya. Jadi misalnya untuk isohorik, ini adalah proses di mana, atau proses termodinamika di mana volume, ya, dalam sistem tertutup dia yang mengalami proses, tapi tetap konstan. Jadi dalam sistem tertutup, jadi misalnya kita punya sebuah tabung ya. Oke, di sini kita mempunyai nilai V1, P1, dan di sini adalah T1. Oke, ketika dia dikenai tekanan eksternal, tekanan eksternal V1 ini dia tidak mengalami perubahan. Jadi ini V1 tidak mengalami perubahan, gitu ya. Jika kita tambahkan tekanan eksternal di sini, V1 dia tidak mengalami perubahan, maka tetap dia dalam keadaan V2, P2, dan T2. Ini keadaan akhir ya. Ini keadaan awal. Nah, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik X versus Y, ini ya, ini adalah V, ini adalah P, gitu ya. Jadi di sini kita punya nilai bahwasanya ketika kita kenakan P1 di sini, P1 di sini, dan ini adalah V. Ini keadaan awal. Pada keadaan kedua, maka kita adalah P2. Dan ini sama ya. Jadi perubahan. Dan suhunya ya, untuk yang awal suhunya dia adalah di sini ya, misalnya kita suhu ya, T1 berubah dan T2 juga berubah. Jadi P1 berubah, P2 berubah, T2 berubah, dan T1 berubah. Dan untuk V1 di sini tidak mengalami, atau V tidak mengalami perubahan, Sehingga di sini kita kenal dengan proses yang namanya proses isohorik di sini ya, proses isohorik. Nah, bagaimana yang kedua? Yang kedua kita mengalami proses, dalam proses ini ya, kita akan mendefinisikan, kita kembali kepada proses isohorik ya. Jadi proses isohorik ini kita akan mengalami atau mendefinisikan tadi ya bentuknya ya. Jadi proses isohorik ini ketika dia konstan maka dV sama dengan 0. Gitu ya, dV-nya 0 ketika dia isohorik ya. Sehingga di sini untuk energi dalam DU sama dengan dG plus dW. Sehingga di sini karena dia V-nya 0, maka DU sama dengan dG. Ini min PdV ya. Jadi W sama dengan min PdV. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai dV di sini adalah nilainya 0 ya.
dV ini sama dengan 0. Oke. Sehingga di sini kita mendapatkan persamaan, kita integralkan dari U awal, U akhir, sehingga di sini mendapatkan nilai integral terhadap dq saja. Oke. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai sama dengan T awal, T akhir, dikalikan dengan N CV dt. Jadi ini akan ada pengaruhnya terhadap kapasitas panas ya. Jadi kapasitas panas. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai delta U sama dengan Q hanya terhadap V. Di NC delta T, karena V dalam keadaan 0, maka W untuk keadaan ini adalah dia nilainya sama dengan 0. Oke ya. Jadi biasanya untuk energi yang dalam bentuk prosesnya isohorik, volume tidak mengalami perubahan, maka biasanya nilai W-nya sama dengan 0. Gitu ya. Itu pengaruh karena dia nilai V-nya sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita kepada proses isohorik. Isobarik. Jadi dari proses isobarik adalah jenis proses yang dimana P-nya adalah delta P-nya 0. Ya. Jadi panas yang ditransfer ke sistem berfungsi, tapi juga mengubah energi internal punya sistem. Gitu ya. Jadi kalau tadi kita melihat bahwasannya kalau kita mempunyai dua keadaan ya. Keadaan yang pertama di sini, keadaan yang pertama V1, P1 dan T1. Oke. Di sini kita bisa melihat ketika dia P-nya berubah dari keadaan awal, ini keadaan akhir. Jadi kita bisa melihat V-nya berubah. Di sini kita bisa melihat dalam sebuah bentuk grafik gitu ya. Nah, dalam bentuk ini kita P-nya dia akan tetap, P-nya tetap dalam perubahan. Yang mengalami perubahan di sini adalah V1, P2. Jadi volumenya berubah. Jadi kita misalnya seperti ini ya. Oke. Dan T, nah di sini T1 mengalami perubahan, T2 juga mengalami perubahan. Jadi untuk proses isobarik ini, kalau kita jabarkan lagi, oke ya. Kalau kita jabarkan lagi untuk proses yang isobarik ini, kita bisa mendapatkan atau mendefinisikan nilai dari isobarik. Jadi di sini DU itu sama dengan DG plus DW. Seperti yang tadi ya, di isohorik ya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai DU, kita sebarkan sama dengan DG minus PDV. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan nilai, kita kembalikan lagi ke konsep awal, gas ideal, PV sama dengan nRT. Nah, karena di sini adalah PV, nilainya sama dengan nR, dt, yang mengalami perubahan suhu ya. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai DU itu sama dengan DG terhadap P, oke ya, dikurangi dengan nR, oke, perubahan pada suhu dt. Oke. Sehingga kita mendapatkan nilai karena ini adalah kapasitas pada tekanan, maka nilainya adalah NCP, ini tekanan ya, dt perubahan suhu dikurangi dengan nRT NR dt. Sehingga kita mendapatkan nilai di sini adalah nilainya sama dengan NC. Oke. Jadi ini pada bentuk dengan R.
dikalikan dengan perubahan suhu. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai integral yang terjadi pada DU itu sama dengan integral yang terjadi pada NCV dt. Oke, dan delta U itu sama dengan NCV dt. Jadi kenapa kita bisa mendapatkan delta U sama dengan NCV dt? Karena di sini. Jadi kita kembalikan ke proses ini. Kenapa di sini adalah CP dikurangi R? Karena untuk gas ideal, oke, nilai CP dikurangi dengan CV itu sama dengan R. Oke. Sehingga CV sama dengan CP dikurangi dengan R. Oke. Nah, ini teman-teman harus diingat ya untuk proses gas ideal ini ya. Jadi proses yang terjadi di sini adalah karena kita bisa mengembalikan dalam bentuk R. Gitu ya. Oke, selanjutnya apa yang terjadi kalau kita melihat secara umum, secara besar, perubahan yang terjadi antara isokorik dan isobarik. Oke, yang terjadi misalnya di sini tadi perbedaannya yang paling umum adalah untuk isokorik itu delta V-nya sama dengan 0. Untuk isobarik delta V-nya sama dengan 0. Ya, itu yang umum ya. Jadi ketika kita ditanya, kita kembalikan kepada konsep delta U sama dengan Q plus W, maka di sini kita untuk yang isobarik, untuk isokorik, maka nilainya sama dengan Q sama dengan QV, itu namanya NCV delta T. Dan untuk nilai W, pasti dia adalah 0. Oke, dan untuk delta U, nilainya sama dengan QV, maka sama NCV delta T. Maka karena nilai W 0, oke. Ini sama dengan 0, maka delta U sama dengan Q. Oke, ini proses isokorik. Bagaimana dengan isobarik? Nah, ini Q, jadi ini Q terhadap pressure ya, tekanan ya, maka ini adalah NCP delta T. Dan W di sini sama dengan min P per V. Oke, dan untuk nilai delta U sama dengan NCV delta T. Jadi ini dua perubahan atau dua hal yang membedakan antara isokorik dan isobarik gitu ya. Jadi untuk perubahan antara Q, W, dan delta U masing-masingnya mempunyai cara perhitungan atau cara penentuan yang berbeda-beda untuk masing-masingnya. Ya. Nah, untuk perubahan isokorik dan isobarik ini akan ada perubahannya dalam bentuk entalpi. Nah, apa itu entalpi? Jadi entalpi adalah fungsi yang didefinisikan sebagai panas yang terlibat dalam proses pada tekanan konstan. Jadi pada proses isobarik dia tekanannya konstan. Jadi di sini kita bisa menentukan nilainya gitu ya. Tadi kita mendapatkan nilai DU perubahan pada suhu itu sama dengan dq plus dw. Sehingga karena dia W sama dengan min PV, DU sama dengan dq min P delta V. Sehingga DU sama dengan ini perubahan yang terjadi pada entalpi dikurangi dengan min PdV. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai DU sama dengan DH, min PdV. Jadi Q panas ini sama dengan entalpi, gitu ya. Dan untuk DH, nah inilah kita sebutkan. Jadi kita proses ya DH sama dengan kita balik saja DU plus PdV. Nah, dalam hal ini misalnya kita bisa menggunakannya dalam bentuk dt gitu ya. Maka di sini dqp itu sama dengan ncp dt.
Oke. Dan CP di sini itu nilainya sama dengan 1/n. Ini adalah untuk penurunan yang terjadi. Oke. DH per DT terhadap P. Sehingga DU sama dengan DG terhadap V dengan NCV DT. DCV sama dengan 1/n ya, DU per DT terhadap V. Nah, untuk lebih jelas nanti kita lihat pada beberapa latihan soal yang akan kita pahami. Oke. Nah, kita kepada konsep kapasitas panas ya. Jadi kapasitas panas tadi kita kembalikan lagi bahwasanya untuk yang CV itu terhadap volume dan CV terhadap tekanan. Oke. Jadi untuk CP adalah kapasitas panas pada P konstan dan V adalah pada V konstan. Maka kita bisa melihat perbedaan antara gas yang monoatomik dan diatomik. Gitu ya, monoatomik dan diatomik. Apa bedanya antara monoatomik dan diatomik? Diatomik gitu ya. Untuk yang monoatomik biasanya dia bentuk dua dimensi dan translasi. Nah, ini hanya berhubungan dengan yang terdiri satu atom saja. Nah, nanti kita akan menyesuaikan nilainya beda-beda gitu ya. Jadi untuk nilai yang diatomik, monoatomik biasanya untuk nilai CV sama dengan 3/2R dan CV sama dengan 5/2R. Misalnya kita punya atom hidrogen gitu ya. Untuk diatomik dia terdiri lebih dari satu atom. Misalnya bentuknya rotasi. Ini dua atom ya, namanya juga diatomik ya, dua. Biasanya di sini kita mendapatkan nilai untuk yang diatomik CV sama dengan 5/2R, CV sama dengan 7/2R di sini. Nah, nilai ini kita mendapatkannya dari sebuah energi. Jadi konsep energi ya. Jadi konsep energi kemarin gitu ya. Energi kinetik. Jadi energi DU sama dengan energi kinetik plus energi potensial. Nah, di sini untuk U yang monoatomik, maka dia ada nilainya untuk yang energi kinetik ya. Nilainya sama dengan energi kinetik 3/2R. Oke, biasanya kita ini didapatkan dari mana? Oke, kita kembali lagi ya. DU itu sama dengan 3/2 NR delta T. Oke. Sama dengan NCV delta T. Nah, karena ini dua-duanya karena dua-duanya ini sama gitu ya. Jadi kita tinggal coret saja sebenarnya. Ini coret. Sehingga di sini untuk CV, jadi CV ini, CV ini, maka CV sama dengan 3/2R. 3/2R. Oke, ini adalah berkaitan dengan kapasitas panas ya. Yang selanjutnya adalah proses isotermal. Nah, dalam proses isotermal, proses termodinamika yang terjadi pada suhu yang akan dijaga supaya dia tetap ya, delta T-nya dia adalah 0. Jaga tetap ya. Jadi untuk isotermal ini ada dua hal yang kita sebut tadi, bahwasanya dia ada yang reversible atau irreversible atau dapat kembali gitu ya. Jadi untuk nilai masing-masing gitu ya. Tadi kita mendapatkan nilai bahwasanya delta U sama dengan NCV delta T. Nah, ketika delta T-nya dia adalah 0, maka kita hanya mendapatkan Q plus W. Sehingga kita mendapatkan nilai Q sama dengan minus W. Nah, dalam hal ini untuk W yang irreversible, W
irreversible atau tidak dapat kembali, maka dia adalah nilainya min P eksternal dikalikan delta V. Oke, untuk nilai Q sama dengan minus, jadi minus W irreversible. Sehingga nilainya sama dengan minus P eksternal. Jadi plus P delta V. Nah, bagaimana untuk kondisi yang dia bentuknya adalah W reversible? Karena dia W reversible, maka kita tadi di awal mendapatkan bersamanya min nRT ln V2 per V1 W. Oke. Dan Q reversible, karena tadi kita mendapatkan nilai Q sama dengan minus W, maka plus, tinggal sebaliknya, nRT ln V2 per V1. Nah, kita misalnya punya sebuah contoh ya. Jadi dalam proses isotermal. Jadi kita punya sebuah contoh, 4 liter dari sampel gas H2, maka ini H2, maka dia adalah diatomik ya. Oke. Jadi di sini teman-teman nanti akan melihat bahwasannya untuk proses gas yang diatomik ini, oke, teman-teman mendapatkan nilai P 15 atmosfer, suhunya adalah 25 derajat Celcius, oke, mengalami ekspansi sehingga tekanan berubah menjadi jadi P2-nya, ini P1-nya, jadi 1 atmosfer. Hitunglah nilai Q, panas, W, kerja, U, energi dalam, H, dan entalpi. Jika mengalami ekspansi pada keadaan satu isotermal irreversible, dapat kembali. Yang dua adalah isotermal irreversible. Oke, yang pertama kita jawab dulu yang A, gitu ya. Yang A. Nah, untuk menjawab yang A kita perlu mungkin karena agak complicated ya, kita identifikasi dulu. P1 sama dengan 15 atmosfer, P2 1 atmosfer, T 298 Kelvin, dan nilai dari oke. Dan di sini nilai dari V sama dengan oke. 4 liter ya, 4 liter. Di V1 ya. Maka di sini kita perlu menjelaskan nilai dari V2. Jadi kita harus mengetahui dari V2. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita kembali lagi kepada persamaan gas ideal. Nah, dalam persamaan gas ideal, oke, bahwasanya P1 V1 sama dengan P2 V2. Oke. Maka V2 di sini nilainya sama dengan P1 V1 per P2. Sehingga V2 di sini nilainya sama dengan oke, 15 atmosfer dikalikan dengan 4 liter dibagi dengan 1 atmosfer. Jadi nilainya sama dengan berapa V2? 60 liter. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung nilai dari yang kedua adalah dari nilai N. Oke. Jadi nilai mol. Karena kita tidak mengetahui di sini ya. Nilai N di sini adalah PV per RT. Jadi kita menghitung ya. Nilainya sama dengan kita hitung di sini nilainya sama dengan kita hitung ya 2,45 mol. Nah, karena kita sudah mempunyai beberapa hal yang diketahui, maka kita tinggal menuliskan dari nilai dari A. Yang ditanyakan adalah isothermal reversible. Sehingga di sini kita tinggal menuliskan bahwasanya untuk isothermal reversible delta U sama dengan nilainya delta H. Kan nilainya 0.
maka nilai sama dengan 0 di sini. Sehingga kita mendapatkan nilai W reversible sama dengan NRT ln V2 per V1. Sehingga nilainya, tadi nilai N-nya minus 2,45 mol dikalikan dengan 8,314 Joule per mol Kelvin. Oke. Dikalikan dengan nilai T 298 Kelvin dikalikan dengan ln V2-nya tadi berapa? 60 liter dibagi dengan 4 liter. Maka di sini mendapatkan nilai sama dengan minus 16,46 Joule. Nah, yang selanjutnya untuk nilai Q, karena Q sama dengan minus W, maka Q sama dengan minus 16.000, ini nilainya 16.400. Nilainya sama dengan 16.400 Joule. Maka nilai Q sama dengan plus 16.400 Joule. Nah, ini untuk keadaan yang pertama. Nah, bagaimana untuk keadaan yang kedua? Oke, untuk keadaan yang kedua, ini kita bisa menuliskan ya. Yang ditanyakan apa yang keadaan yang kedua? Yang ditanyakan adalah untuk keadaan yang P irreversible, isothermal irreversible, isothermal. Jadi bedanya, jadi kalau kita untuk yang irreversible ini sama delta U sama dengan delta H, nilainya 0. Maka di sini kita menyimpulkan bahwasanya W irreversible sama dengan minus P eksternal dan delta V sama dengan minus 1 atmosfer, kalikan 60 liter 4 liter dikalikan dengan tadi kita karena akan berubah menjadi joule ya, kita konversikan bagi dengan 0,08206 liter atmosfer per mol Kelvin. Sehingga di sini nilai W irreversible sama dengan minus 5.670 Joule. Bagaimana untuk nilai Q? Tinggal dipluskan ya. Jadi nilainya sama dengan 5670 Joule di sini. Nah, di sini kita mendapat gambaran ya perubahan yang terjadi. Jadi kita bisa menentukan nilai delta U, delta H, W maupun Q setelah kita mengetahui keempat proses yang terjadi. Gitu ya. Jadi di sini yang proses yang keempat kita akan mengenalnya dengan adiabatik ya. Jadi yang keempat kita mengenalnya dengan proses apa? Adiabatik. Adiabatik. Jadi dalam proses adiabatik tidak ada aliran panas, no heat flow. Jadi tidak ada aliran panas yang terjadi ya. Biasanya adiabatik ini terjadi pada sistem yang tidak hanya terisolasi. Sehingga karena dia terisolasi, jadi dari aliran panas atau suhu gitu ya. Sehingga biasanya di sini kita mendapatkan nilai bahwasanya DU sama dengan DQ plus DW. Karena nilai tidak ada panas yang terjadi dalam sistem tersebut, maka DQ sama dengan 0. Maka di sini DU sama dengan DW. Oke, sehingga kita menuliskan NCV/dt sama dengan min PdV di sini. Oke. Nah, karena dalam proses adiabatik ini kita juga mempunyai dua hal yang berbeda, yaitu reversible, satu reversible, yang kedua adalah irreversible. Nah, kita perlu mendefinisikan bahwasanya kita mendapatkan nilai bahwasanya NCV/dt itu sama dengan minus P eksternal
dV. Sehingga di sini adalah min P gas dV. Kita kembali lagi pada konsep gas ideal, maka NCV dt itu sama dengan minus nRT per V dV. Kalau kita olah lagi untuk nilai ini, nilainya sama dengan gitu ya. Oke. Nilainya sama dengan dt per T, oke, minus R kalikan bagi dengan CV dikalikan dengan dV per V. Sehingga nilai R per CV sama dengan CP per CV per CV. Oke. Jadi nilai ini kita akan mendapatkan nilai bahwasanya secara umum kita mengetahui CP per CV. Oke. Ini min 1. Sehingga R per CV sama dengan lambda kita minus 1 di sini. Nah, secara umum untuk adiabatik ini akan ada dua pengaruh yang berbeda gitu ya. Jadi untuk adiabatik ini nanti kita akan belajar lebih dalam lagi dalam hal penentuan latihan soalnya gitu ya. Secara umum supaya lebih mudahkan coba kita lihat pada latihan soal.